Rupanya kelahiran baginda Rasul itu Bapak Ibu adalah tiada lain tempat memandang kesempurnaan akan nyatanya wujud diri Allah itu. Nur Muhammad itu kata zahirnya. Makanya karena dia ada zahir berfisik ini, maka disebut namanya majazi. Majazi itu dah butuh dianya berfisik. Walaupun dia sudah zahir, dia disebut majazi, namun hakikat majazi itu tiadalah dalam Nur Muhammad. Ya, berpindahlah Nur Muhammad itu sempurna pada diri Rasulullah. Disitulah dikatakan bahwa Muhammad itu basarul laisa kal basar, dia adalah manusia, namun bukan seperti manusia biasa. Ya, manusia yang paripurna kata orang sekarang. Ya, karena dialah tempat memandang nyatanya kepada diri Allah itu. Disitulah Rasulullah mengatakan, wahai Umar, man ro'ani faqad ra'al haq. Hai Umar, apabila engkau sudah mampu memandang aku, maka gak sama kamu memandang akan Allah. Karena aku inilah kesempurnaan memandang nyatanya akan rupa Allah. Makanya Rasulullah Bapak Ibu ketika melakukan perjalanan Mi'raj, sudah sampai Rasulullah itu di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha, Rasulullah memandang ke depan tak nampak Allah. Mandang ke belakang tak terlihat Allah, pandang ke kanan, pandang ke kiri, tidak berjumpa dengan Allah. Tapi ketika dia memandang kepada dirinya dengan kesadaran yang tertinggi, disitulah dia mampu memandang Allah itu benar-benar sudah wujud dan nyata pada dirinya. Ini yang disebut maqam Sidratul Muntaha, kesadaran yang tertinggi itu. Maka untuk memandang akan Allah itu, ya, pandanglah akan wujudnya. Maka wujud itu disebut sifat apa? Wujud sifat apa? Sifat Allah yang ada namanya nafsiyah, ada namanya salbiyah, ada nama ma'ani, ada namanya maknawi. Ya, yang wujud itu sifat apa? Nah, sifat nafsiyah. Ini wujud nafsiyah. Jadi memandang nyatanya diri Allah itu kepada diri. Ada wujud. Wujud itu apa artinya? Ada. Saya mau nanya nih, dia kan banyak ada nih. Ketika Ustaz bertanya kepada kita semua, khalifah hadir atau tidak? Hadir khalifah? Siapa bilang hadir? Pak Zinuddin. Ustaz mau nanya, Pak Ib ya, apa dasarnya Pak Ib mengatakan ketika Ustaz mengatakan khalifah hadir atau tidak, lalu Pak Ib katakan hadir? Dasarnya Pak Ib mengatakan khalifah itu hadir apa? Nampak wujudnya. Kenapa wujudnya itu? Lalu Ustaz bertanya, Pak Suwadi hadir? Tidak. Apa dasarnya bagi Bapak Ibu mengatakan Pak Suwadi itu tidak hadir? Karena tak nampak wujudnya. Itu maksudnya. Lihat. Kalau kita ingin melihat dan menyaksikan Allah, lihatlah kepada wujudnya. Nih wujudnya tuh. Harus ulang lagi, agak tinggi candas ketek. Ketika Ustaz katakan, apakah khalifah hadir? Hadir. Dasarnya Bapak Ibu mengatakan khalifah itu hadir apa? Karena nampak wujudnya tuh, nampak tonggoknya tuh. Dari Joran sampai ujung kaki itu hadir itu. Ketika Ustaz bilang, apakah Pak Suwadi itu hadir atau tidak? Tidak. Apa dasarnya? Karena tidak nampak wujudnya. Itu maksudnya untuk memandang dan menyaksikan Allah, lihatlah kepada wujudnya. Bahwa adanya Muhammad itu, itulah dalil, itulah namanya, ya, dalil untuk memandang akan nyatanya diri Allah itu yang sesungguhnya. Karena Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, maka adanya Allah itu sudah sempurna nyatanya pada diri Rasulullah itu. Rasulullah itulah kesempurnaan tanpa memandang dan menyaksikan namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah kesempurnaan untuk memandang diri Allah tadi. Sekarang Nur Muhammad itu sudah nyata pada sekalian alam. Sempurnanya nyatanya Nur Muhammad pada sekalian alam pada diri Rasulullah. Rasulullah naik ke atas Mi'raj dengan siapa dia? Dia sendiri ya. Ketika dia sendiri naik, maka diri siapa yang dipandangnya pada dirinya itu?
diri sendiri. Siapa diri sendiri itu? Itulah nyatanya Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Itulah nyatanya wujud diri Allah itu. Itu yang dikatakan oleh Rasul. Hei Umar, apabila engkau memandang aku, melihat aku, udah sama kamu memandang dan melihat Allah. Karena aku ini kesempurnaan tempat memandang nyatanya akan wujud diri Allah itu. Tuba man ro'ani wa amanah. Beruntunglah orang yang melihat aku lalu dia beriman kepada aku. Artinya apa? Tidak masuk neraka seseorang yang melihat namanya Nur Muhammad, yang sudah nyata pada diri Rasulullah, yang sudah nyata dan terang pada diri Bapak Ibu ini. Itu rahasia hadis itu. Makanya Nabi ketika ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, apakah engkau melihat Allah ya Muhammad waktu Mi'raj? Iya, kata Rasul. Bagaimana Allah yang melihat itu ya Rasul? Ra'aitullah nur. Aku melihat Allah tuh nur. Nur itu maknanya terang, terang itu maknanya jelas, jelas itu maknanya nyata, nyata itu maknanya wujud. Bahwa nur, terang, nyata dan wujud itu sudah nyata, terang, wujud pada dirinya sendiri. Diri itulah sebenarnya memandang nyatanya akan rupa diri Allah tuh. Karena dialah kesempurnaan itu yang sebenarnya pada diri Muhammad itu, Bapak Ibu. Lihat. Jadi kesempurnaan Nur Muhammad tempat memandang nyatanya wujud diri Allah itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, itu Nabi Muhammad itu wasilah. Karena Nabi Muhammad itu adalah wasilah, pandanglah dia secara zahir, pandanglah dia secara batin. Kalau kita lupa memandang yang batin, yang terpandang yang zahir saja, tertipu kita Bapak Ibu. Tertipu bagaimana maksudnya? Ketika Bapak Ibu bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah melainkan Allah dan aku bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad yang mana yang Bapak Ibu saksikan? Kalaulah yang Bapak Ibu maksudkan itu, yang dilihat itu adalah Muhammad bin Abdullah yang lahirnya di Makkah, meninggalnya di Madinah, apakah Bapak Ibu melihat Nabi Muhammad tuh? Udah jauh masalahnya Bapak Ibu. Padahal bersaksi itu tadi melihat kan? Kalau bersaksi itu melihat yang dimaksudkan Muhammad bin Abdullah, maka Bapak Ibu berbohonglah itu. Karena Bapak Ibu tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Lalu Muhammad yang mana yang dimaksudkan? Muhammad yang dimaksudkan itu adalah Nur Muhammad, yang mana Nur Muhammad itu sudah nyata pada tubuh, sudah nyata pada ruh. Siapa sudah mampu memandang Muhammad yang sudah nyata pada tubuh dan roh, maka disebutlah namanya Muhammad. Rupanya memandang Muhammad itu pada diri sendiri. Setiap hari Bapak Ibu memandang Muhammad itu. Sedangkan Muhammad itu adalah rahasia diri Allah. Barulah sempurna penyaksian Bapak Ibu kepada Allah dan penyaksian Bapak Ibu kepada Muhammad. Allahu Ruhul wa Muhammadun jasadun. Apa yang kita sebut? Kita sudah mengenal, kita sudah melihat orangnya yang mana yang Allah, yang mana yang Muhammad itu. Itu tiada lain sempurna pada diri. Ketika dia sempurna pada diri, maka disebutlah namanya insan. Insan kamil mukamil. Al insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku dan diriku insan itu yang sebenar-benarnya. Sempurna Muhammad lahir itu. Singkat cerita Bapak Ibu, apa yang disampaikan Muhammad? Berapa tahun Nabi Muhammad itu berdakwah? Berapa tahun pula beliau itu tinggal di Makkah? Nih, kita penutup kaji ini Bapak Ibu. Nabi Muhammad tinggal di Makkah itu lebih kurang 40 tahun. 40 tahun tinggal di Makkah tuh. Kemudian beliau berdakwah ya 13 tahun di Makkah dan berdakwah di Madinah 10 tahun. 40 tambah 13 tambah 10 berapa? 63 tahun. 63 tahun itulah beliau kembali lagi kepada Allah, meninggal dunia itu. Berarti dakwahnya beliau tentang tauhid, tentang tasawuf dan tentang ilmu fikih syariat itu 13 tahun tentang tauhid, 10 tahun tentang tasawuf dan syariat.
Maka yang diajarkan Rasul Bapak Ibu, ya, jalan untuk kita sampai pada Allah. 3 yang diajarkan Nabi kepada kita. Yang pertama itu, nih 3 nih. Yang pertama apa? Iman. Iman itu ilmunya apa? Tauhid. Yang kedua adalah Islam. Apa ilmunya tuh? Fikih. Yang terakhir adalah ihsan. Ihsan itu apa? Tasawuf. Jadi iman adalah tauhid, dia berkaitan langsung pada kita tuh apa namanya? Iman. Pada diri kita itu ruh. Kemudian Islam atau ilmu fikih berkaitan langsung pada diri Bapak Ibu, di mana tempatnya? Pada tubuh. Kemudian ihsan, tasawuf pada diri Bapak Ibu itu berkaitan langsung pada diri Bapak Ibu, apa namanya? Hati. Jadi tubuh itu mesti diberi pakaian. Apa pakaian tubuh itu? Itu adalah ilmu fikih. Hati kita juga diberi pakaian. Pakaian hati adalah ilmu tasawuf. Ruh kita juga diberi pakaian. Pakaian ruh adalah ilmu tauhid. Apabila telah sempurna pakaian kita, pakaian tubuh adalah syariat fikih, pakaian hati adalah tarekat tasawuf, pakaian ruh adalah hakikat tauhid. Kesempurnaan pakaian itu, ini disebut namanya adalah makrifat hikmah. Itu dia. Jadi pakaian makrifat itu adalah pakaian cap jempol seorang mukmin. Pakaian makrifat hikmah. Ini yang disampaikan Nabi kepada kita tuh, ya, supaya sempurna pengenalan diri kita itu kepada Allah. Disitulah letaknya. Wajib kita itu bersyariat yang bertorikat, torikat yang berhakikat, hakikat yang bermakrifat. Kalau kita sudah bermakrifat, makrifat itulah wasilah sampai kepada Allah. Sedangkan syariat, tarikat, hakikat dan makrifat itu ada pada diri Bapak Ibu. Jadi memandangnya ke dalam, menilainya ke dalam, berburu ke dalam diri, berwasilah ke dalam diri. Berburu dan berwasilahkan diri itu adalah kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad lah jalan untuk mengenal Allah sebagai wali mursyid. Rupanya wali mursyid dengan mursyid Rabbani itu Esa Bapak Ibu. Namanya saja yang berbeda, hakikat dirinya. Wali mursyid dan Muhammad sebagai mursyid Rabbani satu juga orang itu Bapak Ibu, adalah diri sendiri. Dia telah dibungkus dengan tubuh jasmani yang disebut namanya Adam, yang disebut namanya insan. Jadi jangan Bapak Ibu pisahkan, lihat, jangan dipisahkan Allah, Muhammad, Adam, dan insan. Jangan pisahkan, orangnya satu tuh. Jangan dipisah-pisahkan insan, Adam, Muhammad, Allah, orangnya satu tuh. Allah tuh namaku, Muhammad itu wujudku, Adam itu rupaku, insan itu rahasiaku. Aku juga yang menanggungnya tuh. Aku yang Allah, aku yang Muhammad, aku yang Adam, aku yang insan. Siapa aku tuh? Aku itulah derajatnya. Aku itu statusnya sebagai Rabbul Izzati Tuhan. Yang kosong tadi ini, yang kosong dia yang nggak bisa disebut. Itu yang sebenarnya. Walaupun dia tidak bisa disebut, namun dia telah wujud dan telah nyata. Ketika dia telah wujud dan nyata, maka udah ada sebutannya. Namun orang telah sampai, maka rahasiakanlah rahasia diri yang sejati itu pada diri sendiri. Walaupun diri sendiri bukanlah nyatanya akan diri Bapak Ibu itu. Inilah Bapak Ibu, ya, pemahaman tentang Muhammad itu bukanlah seorang ayah laki-laki di antara kamu, akan tetapi dia itu adalah sebagai Rasulullah dan penutup sekali para nabi dan para rasul. Maka disebutlah nama Muhammad Rasulullah. Nah, ini kuncinya sini, ini kuncinya ya. Muhammad Rasulullah. Nah, lihat,
Penguncinya, siapa Muhammad? Muhammad itu adalah roh. Siapa Rasul? Ya Rasul itu ada Allah. Nah, mana ya Allah tuh? Ini rupanya ini. Ini Bapak Ibu, kok takut Bapak Ibu mengatakan kiha, wah. Nah, gampang juga itu. Jangan sekali-kali Bapak Ibu tolak. Siapa menolaknya, apa kata Allah? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Siapa yang kafir, siapa yang menolak akan nyatanya wujud aku yang sudah nyata pada dirinya, lalu dia menolak akan nyatanya aku untuk memandangnya, ditolaknya, dia tidak berjumpa dengan aku, pada akulah dirinya. Fahabitat a'maluhum, maka hapuslah seluruh amalnya, kosong amalnya, maka di akhirat tidak aku perhitungkan lagi. Kenapa? Kalau amal sudah hapus, amal telah kosong, untuk apa diperhitungkan Allah lagi? Kenapa? Karena dia telah menolak akan wujud nyatanya Allah pada dirinya. Jadi jangan Bapak Ibu tolak wujud nyatanya Allah pada diri. Kalau ditolak, tolaklah keakuan diri yang merasa diri itu ada. Maka orang yang sudah mengenal Allah tidak terpana wujud yang lain lagi, melainkan hanya Allah semata-mata. Itulah rahasianya Bapak Ibu, ya. Jangan sampai terpandang akan keakuan diri Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu itu ada. Mudah-mudahan dengan memperingati maulidnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, semakin terang dan jelaslah bagaimana kita ini benar-benar ingin dipilih oleh Allah sebagai kasihnya, dan ingin pula diakui oleh Muhammad sebagai umatnya. Maka kita benar-benar sudah mengenal Allah dan Muhammad, wujud dan nyata pada diri ini sempurna zahir dan batin. Itu saja, lebih dan kurang Bapak Ibu aku dah panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.